Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya, supaya dimudahkan dalam belajarnya dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya Ananda bisa kembali belajar di sekolah. Nah, sekarang dibuka buku bahasa Sundanya halaman 16. Kita akan belajar mengenai Mikaweru Kecap Rundayan Awalan Pa. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Kata gawe ditambahkan awalan pa menjadi pagawe. Contoh kalimatnya. Gawe di mana lancek teh? Lancek kuring pagawe kantor desa. Contoh yang kedua, kata pisah ditambahkan awalan pa menjadi papisah. Contoh kalimatnya, gerak pisah kelompok lalaki jeung awewe. Maman jeung Kosim papisah di pengkolan. Nah, setelah menyimak contoh, mari kita coba kerjakan bersama-sama ya latihannya. Kerjakan seperti di contoh. Nomor 1, kata belit ditambahkan awalan pa menjadi pabelit. Ucing dibelit ku tali. Nah, bagian kosongnya diisi belit. Tali teh meni pabelit kieu. Nah, yang kedua ini diisi pabelit. Nomor 2, amprok. Kata amprok ditambahkan awalan pa menjadi pa amprok. Kalimatnya, geus amprok jeung tono teh. Bagian yang kosong diisi amprok. Bagian yang kedua, kamari kuring mah pa amprok jeung sobat baheula. Nah, bagian kosong yang kedua diisi pa amprok. Kemudian selanjutnya buka halaman 17. Nah, di halaman 17 kita belajar mengenai Mikaweru kalimah ngantet. Perhatikan contohnya. Terdapat kata namung. Nah, di bawah kata namung terdapat 2 kalimat. Abdi teu sakola. Teteh mah sakola. Nah, dibuat dari 2 kalimat tadi dibuat 1 kalimat. Abdi teu sakola, namung teteh mah sakola. Nah, 2 kalimat tadi disambungkan dengan namung diantaranya. Jadi, abdi teu sakola, namung teteh mah sakola. Setelah menyimak contoh, mari kita coba kerjakan bersama-sama ya latihannya lagi. Kerjakan seperti di contoh. Nah, tadi katanya namung, sekarang katanya tapi. Nah, abdi sakola SD, teteh mah sakola di SMP. Nah, 2 kalimat ini disatukan dengan kata tapi menjadi abdi sakola di SD tapi teteh sakola di SMP. Nah, yang nomor 2 menggunakan kata tapi lagi. Kalimatnya, Imas teu milu piknik. Babaturanna mah milu piknik. Nah, disatukan menjadi 1 kalimat dengan kata tapi. Imas teu milu piknik, tapi babaturanna mah milu piknik. Jadi disatukan dengan kata tapi di antaranya. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 sampai dengan 5 Nanda coba latihan sendiri di rumah seperti tadi di buku bahasa Sundanya ya. Nah, sekarang dibuka halaman 18. Di situ terdapat nulis kalimat panyaram. Artinya, menulis kalimat larangan. Kalimat panyaram digunakan pikeun nyaram lampah atawa kebiasaan. Kalimat larangan digunakan untuk melarang suatu tingkah laku atau kebiasaan. Pek baca atawa omongkeun kalimat panyaram ieu dihadap sing bentes.
Mari baca atau sebutkan kalimat larangan di bawah ini dengan jelas. Nomor 1, ulah loba teuing ulin. Nomor 2, ulah ulin wae atuh. Nomor 3, ulin teh ulah di jalan bisi katabrak. Nomor 4, cing atuh sing sopan. Nomor 5, ulah lalajo tipi deket teuing. Nomor 6, ari diajar ulah bari heureuy. Nomor 7, tong micen runtah di mana wae. Nomor 8, cing atuh ari ngomong teh ulah jojorowokan. Nomor 9, ari barang dahar ulah bari nantung atuh sing sopan. Nomor 10, cing atuh ari lempang teh ulah bangah bisi jatoh. Nah, kalimat panyaram ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti ulah, cing. Nah, dari 10 kalimat tadi terdapat kata ulah dan cing. Dan kalimat ini diakhiri dengan tanda seru, ya. Dari 10 kalimat ini semuanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi, kalau menulis kalimat larangan harus diakhiri dengan tanda seru. Dan apa tadi tandanya kalimat larangan? Yaitu terdapat kata ulah dan cing atau salah satunya. Nah, selanjutnya di halaman 19, coba dilihat. Pek tenan heula gambarna ku hidup. Nah, silakan kalian perhatikan dulu gambarnya. Tulis jieun kalimat panyaramna. Tulis buat kalimat larangannya. Nah, di sini terdapat 4 gambar ya, tapi Ibu contohkannya cuma 2. Nomor 1, kita perhatikan ada terdapat anak perempuan yang mau buang sampah sembarangan setelah makan pisang. Nah, contoh kalimat panyaramnya yaitu tong micen runcak di mana wae. Nah, yang kedua, terdapat anak laki-laki yang lagi main layangan di jalan. Nah, contoh kalimatnya ulin teh ulah di jalan bisi katabrak. Nah, coba kalian bikin ya nomor 3 dan 4, bikin kalimat larangannya. Boleh dilihat dari contoh yang tadi 10. Nah, dibuat kalimat panyaramna. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini ya. Semoga Ananda diberi kemudahan dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.